Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi pun. Kembali lagi di podcast channel Cowok Ekam, segmen komunitas bersama saya Vina. Hari ini Vina kedatangan salah satu pengurus klub mobil yang hits di Bandar Lampung khususnya. Ada siapa dia? Ada Bang Andi. Iya Mbak. Oke, Assalamualaikum. Apa kabar Bang Andi? Alhamdulillah baik lah. Sehat ya Bang ya? Sehat. Nah Bang, nama klub mobil Abang ini apa sih? Kalau saya kebetulan nama komunitas kami itu Teruci. Apa tuh Teruci? Teruci itu Terios Ras Club Indonesia. Terios Ras Club Indonesia. Ras Club Indonesia. Ya. Dari kapan Bang berdirinya? Kalau nasional dari 2007, 13 tahun yang lalu lah. Udah lama ya, 2007 ya? Itu kan yang nasional untuk seluruh Indonesianya. Kalau kita Teruci chapter Lampung baru 5 tahun. Baru 5 tahun berdiri berarti di Lampung. 2015 lah. ya? 2015. Kenapa namanya Teruci? Ya karena ya mungkin untuk kepanjangannya singkatannya bagus di situ. Teruci gitu, Terios Ras Club Indonesia. Jadi ada dua brand Daihatsu dan Toyota digabungkan jadi satu sesuai dengan mobil itu juga. Daihatsu dan Toyota jadi satu. Namanya Teruci gitu. Oke. Nah, Abang ini di Teruci ini sebagai apa? Kalau saya sebagai sekjen untuk Teruci Lampung periode 2020-2022. Jadi masa jabatan 2 tahun itu. Masa jabatan 2 tahun. Jadi nanti setiap 2 tahun restrukturisasi lagi ya. Nah, Teruci ini sendiri ada berapa sih anggotanya, Bang? Kalau nasional ya, ada 3.400 sekian lah. Itu nasional ya? Nasional. Kalau di Lampung sendiri ada 130. Ada 130. 30-an lah, karena ada beberapa member yang belum registrasi nasional gitu. Registrasi nasionalnya apa sih Bang? Gimana sih? Syaratnya itu ya cuman fotokopi STNK, SIM, kemudian punya unit RAS atau Terios. Mau tahun berapa aja kita terima gitu. Yang penting ada unit itunya. Itu ada STNK-nya itu. Itu salah satu syaratnya untuk gabung di Teruci sendiri ya. Nah, visi dan misi Teruci terbentuk ini apa? Kalau visi dan misi ya kita menjalin silaturahmi antar pengguna dari Terios dan RAS. Terutamanya itu mencari saudara di seluruh Indonesia karena kita kan klub yang berbasis nasional. Jadi dimanapun kita berada, mulai dari Sabang sampai Merauke ada saudara kita gitu. Dari Sabang sampai Merauke ada saudara-saudara Teruci, komunitas Teruci ya. Selama 2015 sampai hari ini, apa yang sudah dibikin oleh Teruci nih? Wah, kalau mau cerita itu mungkin tiap pengurus tuh ada program masing-masing lah. Salah satunya apa nih Bang yang seru nih? Kalau kita sih lebih seneng Teruci ini kan ada jargonnya nih Mbak. Berani join, berani kopdar, berani touring. Jadi kita setelah join, kita kopdar, kemudian kita touring. Nah, touringnya itu kita ada acara misalkan Jambore Nasional, kita datang ke Jogja. Saya udah 2 kali sih acara nasional, 3 kali yang saya hadiri. Ada ENIP di Surabaya, Jambore Nasional di Jogja, sama ada yang ENIP ke 12 tahun kemarin di Bandung, di Soreang. Di Soreang ya? Kalau touring biasanya kemana aja sih Bang? Ya itu, macam-macam kita. Pokoknya acara nasional kita pasti datang. Untuk yang lokalan biasanya kita mengunjungi wisata, misalkan ENIP nih kemarin. ENIP 4 tahun di Danau Ranau, kita touring, ada sekitar 30 mobil berangkat ke Danau Ranau. Ya? Kepengurusan, kan ada pengurus nasional nih. Program untuk kepengurusan berikutnya ini mungkin untuk eksplor Pulau Sumatera. Mungkin nanti bakal sampai Aceh kita jalan. Titik nol. Diajak jalan-jalan. Boleh. Yang penting diizinin sama orang rumah. Iya dong. Bisa, misalkan nanti di Agustus nih kita mau ke Krui untuk touring kemerdekaan. Touring kemerdekaan. Touring kemerdekaan kita mau datang ke Krui, kebetulan di sana ada Korwil, koordinator wilayah bagian pesisir barat. Kita mau touring, ya karena kita udah lama nih dari corona, kita kan vakum nih. Kegiatan cuman di Zoom kemarin kan, cuman ngobrol di Zoom karena kita nggak biasa sebenarnya. Biasanya kumpul gitu. Kumpul ya, di Zoom nggak bisa. Jadi saya yakin nanti untuk acara yang di Krui ini Agustus ini bakal ya ada sekitar 80 mobil kita ke sana jalan. 80 mobil. Nah, kalau boleh tahu sedikit bocoran nih Bang, di Krui itu nanti mau ngadain apa sih? Kalau kita sih lebih lebih kayak pesta aja sih di klub kita masing-masing. Misalkan bakar kambing guling, bakar ikan di sana. Kita rencana juga mau nge-camp nih. Jadi ada yang tidur di hotel, biasanya kan ada yang bawa keluarga nih.
yang bawa keluarga karena nggak tahan di MCK-nya kan, mereka pasti ngambil kamar juga. Cuma di pantainya mungkin saya nanti akan survei di akhir Juli, nanti survei nyari lokasi yang tepat. Kami mau ambil hotel yang pinggir pantai banget, jadi ada yang ngecamp juga di tenda-tenda kecil gitu. Jadi ada yang bikin tenda, ada yang di kamar juga. Ya, cuma yang masih satu wilayah juga, nggak kita pisah. Ada sekretariatnya nggak nih? Kalau sekretariat kita ada di Jalan Purnawirawan, di Gang Ratu lah kalau orang nyebutnya, itu ada sekretariat kita di sana. Kalau kenal sama Adelia Frozen, itu ada yang jual itu kebetulan sekretariat kita dari awal terbentuk sampai sekarang masih di sana. Oh, masih di sana. Adelia Frozen ya? Adelia Frozen patokannya. Nah, Bang, selama 2015 sampai hari ini, apa sih suka duka Abang sebagai pengurus menghadapi teman-teman yang pastinya pendapatnya beda-beda dong dalam satu klub ini ya? Luar biasa, Mbak. Artinya mulai dari member masih 50 sampai sekarang 135 itu berbagai warna pendapat, karena rambut sama hitam belum tentu kan hati sama. Ya alhamdulillah karena kita bener-bener kekeluargaan, kita guyup, kita bisa menyatu. Ya hal-hal negatif kita buang, positif yang kita ambil gitu. Nggak ada lagi rasa canggung, karena kita di dalam Teruci begitu bergabung di Teruci, apapun jabatan kita selama di kantor, di kerjaan, di kegiatan misalkan kuliah atau apa, kita lepas di Teruci. Kita benar-benar satu seragam, satu badan, nggak ada senior junior kita. Nggak ada senior junior, nggak ada. Semua sama semua. Ya. Abang ini sebagai sekjen nih, kenapa Abang tertarik untuk bergabung di Teruci? Itu apa yang membuat Abang tertarik? Kalau saya jujur, saya senangnya orang jalan-jalan sih. Karena Teruci kalau nggak jalan nggak Teruci kalau kita. Mau enip ulang tahun aja, pokoknya harus ada touringnya dulu, baru kita ngerayain enipnya. Nih Bang, kebanyakan di masyarakat awam menganggap komunitas klub mobil khususnya itu kan negatif nih di jalan. Gimana tanggapan Abang sebagai pengurus? Ya mungkin itu klub mobil nggak semuanya sama lah, karena kan ada pola pikir dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang harus dipatuhi kan di situ. Nah kebetulan di Teruci ini karena kita rata-rata udah dewasa, udah berkeluarga, mungkin saya yang masih bujang lah di situ. Stok bujang terakhir lah di sana, ketua bujangnya. Jadi yang mengontrol nih, yang ke atas bisa dikontrol, yang ke bawah bisa dikontrol. Cuma lebih dominan yang berkeluarga, kita tetap menjunjung tinggi ketertiban lalu lintas, kemudian kegiatan sosial kita banyak kan. Setiap bencana itu pasti kita penggalangan dana nih. Kayak terakhir kemarin di mana ya? Aduh banyak banget sih kegiatan sosial. Salah satunya deh. Yang paling besar dana kita dapat tuh karena di tsunami waktu itu, tsunami di Kalianda itu. Bahkan itu dari nasional, karena di nasional kan penggalangan dana juga kan. Di Banten udah ketampung, udah banyak bener nih. Dilarikan lagi ke Lampung, ada sekitar 20 juta. Kami bingung malah di situ. Udah dapat uang ini buat diapain lagi nih? Cuman itu udah difokuskan untuk bakti sosial di situ. Nah itu yang segi positif di Teruci yang bisa kita sebarkan di masyarakat. Jadi meninggalkan image yang buruk tentang komunitas mobil. Nah Bang, himbauan nih untuk para komunitas mobil yang lain, khususnya anak-anak muda dan milenial nih. Jadi mereka nggak salah tanggap dan orang tuanya pun mengambil sisi positif dari kegiatan yang dia ikuti. Kalau saran saya pribadi sebenarnya, ya di klubnya itu pun harus dikenalkan dengan keluarga. Ini loh kegiatan kita, ada apa kegiatan sosial semuanya lah. Misalkan kemarin kami buat donor darah, kemudian ada sunat massal, mungkin nanti ada nikah massal juga kami buat. Ada nikah. Iya. Jadi kegiatan kita tuh ya positif semua. Dan di Teruci ini jangan khawatir kita akan keluar banyak uang itu di komunitas, jangan akan keluar banyak karena kebanyakan takut di situ. Orang tua berpikir, waduh bakal jalan-jalan terus nih anak-anak kita nih. Uang terus nih. Padahal nggak juga, karena saya kemarin waktu Jamboree Nasional, saya sponsor dapat sekitar 25 juta itu uang. Belum produk-produk yang lain kita bawa juga kan. Itu posisinya kita berjalan ke lokasinya, bukan kita mengadakan di sini. Apalagi mengadakan di sini bakal banyak lagi nih sponsor yang support yang ada di Lampung ini gitu. Oke, jadi untuk semua komunitas yang lain, apalagi anak-anak muda ini harus terbuka lah ya. Terbuka dengan orang tua. Rata-rata orang tua ini pasti berpikir negatif nih. Ikut klub itu apa sih gitu. Urak-urak doang diurakan nih, pasti gitu kan ya Bang ya. Ya padahal juga di
komunitas itu kan banyak nih, ada yang kerja sebagai ini, sebagai misalkan manajer mana, kemudian ada yang advokasi, ada yang bagian hukumnya kan, ada yang dari segi kesehatan juga, ada orang-orang kesehatan, dokter, mantri, ada, kita lengkap di Teruc itu, semua jadi satu. Semua jadi satu. Jadi ya kita ambil sisi positifnya, kita bisa kenal mereka gitu, yang tadinya kita bukan apa-apa jadi bisa kenal mereka, jadi ya manfaat kecil lah menurut saya, karena kita nggak bisa terlalu terfokus karena dia siapa nggak bisa, karena di situ kita lepas, tapi ketika urgent atau apa bisa minta tolong nih, saran dari dia gimana gitu. Iya, biasa saling berbagi lah, saling tukar informasi juga ya kan, karena banyak profesi di dalam klub itu ya. Nah Bang, terakhir nih Bang, Cowok Ekam ini kan termasuk baru nih, kita nih baru 1 bulan. Apa nih pesan dan kesan Abang untuk channel podcast kami? Ya kami dari Teruci mewakili ya sangat mengapresiasi tinggi lah dengan adanya podcast Cowok Ekam ya. Jadi kita bisa memperkenalkan komunitas kita mobil, komunitas sosial kalau menurut saya, lebih ke masyarakat. Dengan adanya podcast ini bisa diperkenalkan juga. Semoga podcast juga kedepannya makin sukses lah. Apalagi ngebantu kawan-kawan komunitas yang mungkin masih kurang lah untuk menyebarkan keberadaan mereka gitu. Ya salah satunya itulah mungkin dari kami. Saran kami ya tetap dipertahankan hal seperti ini, karena inilah salah satu media untuk memperkenalkan komunitas itu, komunitas mobil, komunitas yang positif, bukan komunitas yang negatif. Iya. Terima kasih ya Abang sudah datang di studio kita untuk ngobrol-ngobrol bincang-bincang tentang seputar komunitas mobil ini. Oke teman-teman, perbincangan kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tanda lonceng, dan selalu memberikan komentar positif di podcast Cowok Ekam Channel agar kamu tidak pernah ketinggalan tentang informasi dari kami. Saya dan Bang Andi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Foto dulu Bang, foto dulu. Iya.